Coba Pak Jimmy tolong terangkan apa yang di sini. Ya, ini tempat pembuatan wine ya. Wine di press di depan memang. Nanti ini ada stainless steel tank yang untuk white wine masuk ke sini. Ada sebagian juga untuk red wine yang sebelum disaring masuk ke sini dulu, nanti baru dimasukin ke barrel ya, wood barrel. Kenapa wood barrel? Wood barrel kasih flavor. The wood oak will give them the vanilla, the chocolate, the smoky. Karena woodnya coklat ya, atau smoky. Betul. Jadi tergantung dari woodnya itu ya. Oke. Wood barrel juga ada beberapa macam, ada bikinan Amerika, ada bikinan Prancis, ada bikinan Eropa, Slovenian ya. Jadi yang paling mahal ya of course French wood ya. French wood ya. Setiap jadi tergantung. White wine disimpan bisa di stainless steel separuh atau terus masuk ke wood kurang lebih 12 sampai 18 bulan. Terus kalau misalnya red wine bisa dari 24 bulan sampai ke 48 bulan Pak. Agak sedikit lama proses pembuatan red wine. Makanya red wine lebih tahan lama dan lebih mahal juga. Itu karena itu. Dan tergantung mereka pakai barelnya yang baru atau yang bekas. Kalau bekas pakai baru jauh lebih mahal lagi. Karena baru lebih mahal karena itu rasanya yang pertama yang paling komplit. Karena woodnya lebih betul, masih baru, jadi masih full. The flavor of the oak is lebih full. French oak cost $1,200 per barel. Barelnya sendiri. Iya, barelnya aja. Kalau udah masuk, udah bekas, mungkin harganya paling $100 udah jadi udah beda. Oke, Pak Jimmy boleh kasih tunjuk apa ini? Ini Cabernet Grape ya, Pak John. Sekarang masih bulan September ya, jadi kadar gulanya masih belum sampai untuk dipetik, jadi belum waktunya panen. Nanti baru tanggal 1, tanggal 2 ya, mungkin Oktober pertengahan udah bisa dipetik. Ya. Jadi nanti setiap hari itu dalam bulan Oktober itu nanti winemakernya tuh keluar Pak. Keluar nanti dia ukur kadar gulanya. Kalau biasanya sampai udah 24 brick ya. Baru dia brick itu untuk level. Brick apa itu? Brick itu untuk sugar level of sugar in the grape. They call it brick. So usually the level they're looking for is 24. Jadi ukurannya 24 brick. 24 ya. Itu cukup manis. Level gulanya baru mungkin itu udah matang dan udah siap untuk dipanen. Panennya biasa mereka pagi-pagi bangun jam 4 jam 5. Kenapa 4-5 Pak? Ya karena lebih enak lah buat kepanas ya. Ya, cuacanya juga memang pagi-pagi biasanya Pak. Jadi panennya antara bulan Oktober sampai Oktober. Jadi tergantung nggak tahu harinya. Jadi mereka akan tiap hari mereka periksa. Tergantung dari udara. Nah, jadi kalau satu udah bilang breaknya 24, semuanya itu dipanen. Biasanya semuanya jadi. Okay. Karena ini kan tumbuhnya juga bersamaan, berbuahnya juga bersamaan. Oke. Baik. Oke. Tapi nggak tahu kalau ini nggak terlalu udah rasa manisnya udah belum tapi belum manis sekali. Udah ada rasa manisnya cuman masih belum cukup ya. Oke. Kalau baru timbul itu masih kecut ya sekali. Yang Chardonnay itu udah hampir matang itu. Sebentar lagi mungkin seminggu 2 minggu lagi dipetik gitu. Nah, ini setiap tahun berbuah kan? Iya. Ya, sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nanti sebulan November rontok semuanya. 12 November nanti bulan Maret April mulai tumbuh lagi kuncupnya sedikit. Nah, nanti baru berkembang nanti bulan Juni baru daunnya semua keluar. Oke. Buahnya baru keluar. Jadi daunnya bakal rontok juga. Rontok semuanya. Ya. Jadi nanti begitu datang, kalau misalnya Bapak datang sini bulan November akhir, ini tinggal batangnya aja semua. Dan ini bisa tinggi sampai berapa? Enggak Pak, ini udah maksimum. Udah maksimum ya. Tinggi. Jadi jaraknya juga dijaga. Jadi biasanya per satu tangan gitu, untuk semakin besar jaraknya semakin bagus sebenarnya. Tapi untuk efisiennya jadi satu lengan gitu, panjang gitu. Jadi supaya akarnya ke bawah juga
bisa ada ruangan untuk bekerja. Semakin bekerjanya akarnya lebih dalam, lebih dia punya soilnya lebih kompleks, jadi dia punya karakter of the grape juga lebih kompleks. Kalau di Indonesia bisa ditanam nggak kayak gini? Perlu 4 musim Pak, jadi agak sulit. Agak sulit. 4 musim jadi. Karena musim. ada gugur, ada ini. Di Indonesia belum ada itu. Semi ya, belum bisa. Belum bisa ya. Yang di Bali ada, cuman kualitasnya nggak memadai untuk wine international level. Okay. Kalau musim gugur, ini gimana ya? Pohon-pohonnya pada mati semua? Nggak mati Pak. Ya, cuman dia rontok semua. Tinggal tulang-tulangnya aja, tapi masih hidup. Okay. Nanti bulan musim spring mulai tumbuh lagi dengan pohon yang sama. Lalu nih orang-orang di sini pada saat musim gugur nggak ada kegiatan. Makanya yang kalau panen kebanyakan pegawai-pegawai datang dari Meksiko, musiman, pegawai musiman namanya, agriculture labor for the season of picking grape. The California is, jadi state of California memang mengeluarkan izin buat orang mereka datang, kebanyakan dari Meksiko ya karena paling dekat. Jadi selama mereka dikasih izin kerja selama 6 bulan. Jadi dari mulai misalnya bulan Agustus sampai ke Desember, mulai bulan Juni lah, udah mulai summer sampai ke winter mereka dikasih izin kerja, datang bantu kerja di vineyard, mengolah, membersihkan, terus harvest. Setelah harvest, wine diproduksi 2-3 minggu kemudian selesai, pulang Meksiko. Nanti tahun depan datang lagi. Lumayan Pak, hasilnya mereka 6 bulan kerja di Meksiko bisa kerja 1 tahun lebih. Belum bisa lebih banyak dari sini. Karena rata-rata mereka dari $15 sampai $20 per jam. Karena kerja di sini juga susah ya, berat. Berat Pak. Karena panasnya lumayan. Betul. Baik, terima kasih. Ya. Jadi ini di mana Pak? Kita di Robert Mondavi Pak. Robert Mondavi ya salah satunya landmark di Napa Valley. Beliau adalah bapak yang membawa nama California wine ke dunia. Jadi marketing maksudnya Napa wine California lah boleh pada umumnya. Dengan adanya Mondavi dia yang memarketkan seluruh California wine ke mata dunia. Jadi dia benar-benar dihormatin di sini. Dia punya wine banyak ya, banyak kelasnya, dari yang kelas murah sampai kelas yang bagus. Mereka mendirikan winery itu pada awalnya tuh satu keluarga, saudara, kakak adik, Robert sama Peter. Tapi akhirnya mereka pecah. Peter buka sendiri, Charles Krug di dekat CIA. Nah, Robert tetap jadi Robert. Of course, Robert akhirnya karena dia yang otaknya marketingnya lebih pintar ya, jadi dia lebih dikenal di mata dunia dengan dia kerjasama sama Baron Philip buka itu Opus One. Ya kalau kenapa Bali ya harus ke sini biasanya. Itu sini salah satu landmarknya lah, historical area Napa Bermain. We're in the trade tasting room in Robert Mondavi, where you can choose your wine. Bisa pilih wine. Choose your wine. Dari ada berapa macam. Kalau di regular tasting room, they only give you three wine, and then you don't have a choice. This one you can choose. Bisa pilih wine yang mana? Biasanya hanya 3 ya. Right. But basically from $20 wine to $138 wine, $135 wine. So this is a special tasting room. So basically you can choose whatever you